Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahraja Miftahul Huda dengan NIM F1E221030. Di sini saya akan menjelaskan tentang oscillator dan TCP/IP. Ya, oscillator atau bisa kita sebut Open System Interconnection yang merupakan model referensi yang menjelaskan bagaimana informasi dari aplikasi perangkat lunak dari satu komputer bergerak melalui media fisik ke aplikasi perangkat lunak di komputer lainnya. OSI terdiri dari 7 lapisan dan setiap lapisan melakukan fungsi jaringan tertentu. Model OSI dikembangkan oleh Organisasi Internasional untuk Standarisasi atau ISO pada tahun 1984 dan sekarang dianggap sebagai model arsitektur untuk komunikasi antar komputer. Model OSI membagi tugas secara keseluruhan menjadi 7 tugas yang lebih kecil dan dapat dikelola. Setiap lapisan ditugaskan tugas tertentu dan setiap lapisan berdiri sendiri sehingga tugas yang diberikan kepada setiap lapisan dapat dilakukan secara independen. Bisa kita lihat 7 lapisan yang ada pada OSI layar. Yang pertama yang merupakan physical layer dalam bentuk bit yang merupakan layar paling bawah dalam model OSI yang berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti Ethernet atau N-ring, topologi jaringan dan pengabelan. Selain itu, di physical layer ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Kemudian dalam lapisan ini tidak terdapat protokol yang spesifik karena pada lapisan ini dia bertugas untuk bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransferkannya itu melalui media dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Kemudian pada lapisan kedua itu ada data link. Data link yang berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data itu dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Yang disebut sebagai frame. Kemudian selain itu pada level ini, pada lapisan data link ini, terjadi koreksi kesalahan flow control. Pengalamatan perangkat keras seperti halnya media access control address dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub atau bridge repeater dan switch layer 2 beroperasi. Kemudian ada lapisan ketiga, lapisan network layer yang berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP. Dia membuat header untuk paket-paket dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3. Protokol yang berada di lapisan network ini dia IP atau Inter Networking Protocol. Ada juga ARP, Address Resolution Protocol. Ada ICMP, Internet Control Message Protocol. Juga RP atau Reverse Address Resolution Protocol. Kemudian lanjut ke layer keempat, layer transport dalam bentuk segmen. Di layar ini dia untuk memecah data ke dalam paket-paket data dan memberikan nomor urut ke dalam paket-paket tersebut sehingga dia disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, di layar ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket itu diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Nah, protokol yang berada di lapisan ini merupakan TP atau transmisi kontrol protokol atau UDP User Datagram Protocol. Kemudian lanjut ke lapisan kelima, session layer. Di session layer ini dia mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara ataupun dihancurkan. Selain itu di layer ini dia juga dilakukan resolusi nama.
Nah, protokol yang di session ini dia biasanya itu ada NetBIOS, NetBIOS Extended User Interface, atau ada juga SPDU atau Session Protocol Data Unit. Kemudian pada lapisan selanjutnya ada lapisan presentasi. Lapisan presentasi ini untuk mentranslasikan data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang ditransmisi melalui jaringan. Protokol yang berada dalam ini dia perangkat lunak direktor seperti layanan workstation dan juga network cell. Adapun lapisan yang ketujuh, lapisan terakhir application. Di aplikasi layer ini dia merupakan layer yang paling tinggi dari model OSI dan dari seluruh layar yang dibawanya bekerja untuk pada layar ini. Kemudian tugas dari aplikasi layar ini ibaratkan kayak sebagai antarmuka dengan aplikasi dan fungsional jaringannya. Mengatur bagaimana aplikasi ini dapat diakses melalui jaringan yang kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Biasanya di aplikasi layar ini juga bisa dalam bentuk HTTP, Hypertext Transfer Protocol, atau FTP, File Transfer Protocol. Adapun DHCP atau Dynamic Konfigurasi Protokol. Nah, pembentukan paket ini dimulai dari layer teratas model OSI, yaitu application. Nah, aplikasi layar ini mengirimkan data ke presentasi layar. Nah, di presentasi layar ini ditambahkan header atau trailer, kemudian dia dikirim ke layar yang di bawahnya. Nah, yaitu layar session. Kemudian pada layar bawah ini data ditambahkan header dan trailer, kemudian dikirimkan ke layar di bawahnya lagi. Kemudian sampai ke physical layer, data dikirimkan melalui media transmisi ke host tujuan. Di host tujuan, paket data mengalir ke arah sebaliknya dari layar yang paling bawah yang merupakan layar fisikal hingga menuju ke aplikasi. Nah, pad- pada physical layer ini, protokol ini host itu tujuannya untuk mengambil paket data dari media transmisi, kemudian mengirimkannya ke data link layer. Kemudian data link layer ini memeriksa data link layer header yang ditambahkan host pengirim pada paket. Jika host bukan yang dituju oleh paket tersebut, maka paket itu akan dibuang. Nah, tapi jika host yang dituju oleh paket tersebut merupakan benar, nah tahu betul lah kan. Nah, maka proses ini akan berlanjut sampai ke aplikasi layar di host tujuan. Kemudian ada TCP/IP atau Transmission Control Protocol yang merupakan standar komunikasi yang memungkinkan program aplikasi dan perangkat komputasi untuk bertukar pesan melalui semua jaringan. Namun TCP ini dirancang untuk mengirimkan paket melalui internet dan memastikan keberhasilan pengiriman data dan pesan melalui jaringan. Kemudian ada IP atau protokol internet yang merupakan metode untuk mengirim data dari satu perangkat ke perangkat lain melalui internet. Nah, setiap perangkat pasti memiliki yang namanya alamat IP yang mengidentifikasikannya secara tidak memungkinkannya untuk berkomunikasi dan bertukar data dengan perangkat lain yang terhubung ke internet. Nah, pada TCP/IP ini dia hanya ada empat ini ya, empat, empat layer. Dia sama seperti pada OSI model ini, cuman ada beberapa lapisan yang diubah menjadi satu layer ya. Jadi semua. Nah, yang pertama itu ada network interface. Pada network interface ini dia bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima data ke dari media basic.
Nah, media phishingnya itu dapat berupa kabel ataupun fiber optik atau gelombang atau dalam bentuk gelombang, gelombang radio. Nah, karena tugasnya ini pada protokol ini dia harus mampu menerjemahkan sinyal listrik menjadi sinyal digital yang dimengerti oleh komputer. Kemudian ada internet layar yang merupakan protokol-protokol yang berada di layar ini. Dia bertanggung jawab dalam proses pengiriman paket ke alamat yang tepat. Nah, pada layar ini terdapat beberapa protokol penting, yaitu IP dan ICMP atau Internet Control Message Protocol. Nah, kemudian lanjut ke transportasi layar. Nah, di transportasi layar ini yang merupakan layar ketiga, dia sebagai quality of service-nya dari reliability atau flow control dan error connection untuk mendeteksi. Salah satu dari protokolnya itu merupakan transmisi kontrol protokol TCP. Dia menyediakan cara yang fleksibel dan sempurna untuk komunikasi jaringan yang reliable atau well flowing, low error. Kemudian ada aplikasi layar pada TCP ini dia kuat dengan urusan presentasi, encoding dan dialog kontrol. Jadi TCP/IP ini mengkombinasikan session presentasi dan application dalam satu layer dan mengasumsikan data telah siap di enkapsulasi pada layar berikutnya. Nah, kemudian untuk memindahkan data dari dua komputer yang berbeda dalam satu jaringan yang terdiri dari banyak komputer, dibutuhkan alamat tujuan dan perantara untuk memindahkan sinyal elektronik membentuk data secara aman dan langsung. Nah, saat seseorang pengguna internet mengirimkan sekelompok teks ke mesin lain misalnya. Nah, TCP/IP ini mulai bekerja. TCP ini membagi teks tersebut menjadi paket-paket data kecil dengan menambahkan beberapa informasi. Nah, IP menambahkan label yang berisikan informasi alamat pada paket tersebut. Nah, kemudian deretan paket-paket TCP/IP ini berjalan menuju tujuan yang sama dengan menggunakan berbagai jalur yang berbeda. Sebuah perangkat khusus yang disebut router dipasang di titik persimpangan antar jaringan dan memutuskan jalur mana yang paling efisien yang menjadi langkah berikutnya dari sebuah paket itu. Kemudian saat paket-paket TCP/IP ini tiba di tujuannya, komputer itu akan membuka label alamat IP lalu menggunakan daftar pengiriman yang ada pada paket TCP untuk memeriksakan apakah ada kerusakan paketnya yang terjadi selama pengiriman dan menyusun kembali paket-paket tersebut menjadi sebuah teks seperti aslinya. Kemudian ini ada beberapa perbandingan antara layar pada OSI model dan pada TCP IP. Bisa kita lihat pada OSI layar dia pada layar application, presentation maupun session dia dijadikan satu layar di TCP IP merupakan application layar. Kemudian transport dia sama di TCP IP juga transport pada layar transportnya. Kemudian network juga sama dan kemudian pada data link dan physical dia dijadikan satu layer yang merupakan network interface pada TCP IP. TCP IP dan layar ini dianya sama-sama memiliki lapisan-lapisan tertentu di setiap modelnya ini. Nah, OSI layar dan TCP IP layar ini sama-sama menggunakan teknologi packet switching, bukan circuit switching dianya. Kemudian pada OSI layar dia memiliki 7 buah layar, dan sedangkan pada TCP dia hanya 4 layar dianya. Kemudian pada
OSI model ini dia protokolnya independen, sedangkan pada TCP dia protokolnya spesifik. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.